شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak, malam ini kita akan lanjutkan kajian kitab Syarhus Sunnah karya Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal yang akan diampu oleh Ustadz Hasanuddin Umar. Kemarin sampai nomor 5 kalau tidak salah. Sekarang nomor 6 insya Allah. Untuk selanjutnya halaman 6 bukan nomor, halaman 6 Tarkul Mirai wal Jidal ini. Ya. Tarku al khusumat wal julus itu. Oh belum berarti. Ya insya Allah. Ini apa? Antum lihatnya ke sini. Panduannya kita ini. Saya punya enggak ngeprint saya. Nomor 5 berarti ini kalau di sini. Iya. Iya. Jadi nanti panduannya biar saya lewat kitab ini. Iya. Ya. Baik. Ya. Yang ini ya. Iya. Ya, benar. Ya, untuk selanjutnya kami persilahkan Ustadz Ahmad Hasanuddin Umar untuk mengampu kajian. Afwan. Sebentar. Ya. Baik. Ya, terima kasih Pak Prisko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, baik yang offline ya di rumah ini maupun yang online. Sebelumnya tolong yang masih dinyalakan speakernya dimatikan supaya tidak feedback. Ya mungkin Pak Prisko atau Pak Sugani itu ya, nampaknya masih hidup. Pak Sugani, monggo Pak Prisko dimatikan yang lain, teman-teman yang masih hidup. Bisa kan? Kan ada beberapa teman yang masih hidup. Ya, baik, ya terima kasih Pak Prisko. Baik, Bapak-bapak dan ikhwan sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di majelis kajian kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah. Kemarin kita sudah bahas ya sanad hadis ini dan beberapa prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kemarin kita sudah bahas bahwa di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berpegang teguh kepada apa yang diamalkan, dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW, mengikuti mereka. Terus yang kedua adalah meninggalkan bid'ah. Karena setiap bid'ah itu sesat ya. Tapi menarik, di salah satu grup kita, di grup kajian akidah itu ada orang pewarna ya kalau nggak salah. Video Roma Irama berdebat dengan Komar itu ya, Haji Komar. Nah, membahas soal bid'ah, katanya ada bid'ah hasanah itu. Tapi waktu itu yang disebut bid'ah hasanah, speaker, kemudian beduk, kemudian mobil, tasbih gitu ya. Nah, itu sebenarnya ada subhat di situ ya. Di dalam video yang disebarkan itu, yang di-share di grup kajian akidah itu,
Itu perlu ditegaskan bahwa bid'ah hasanah itu dalam agama nggak ada. Dalam ibadah tidak ada. Semua bid'ah dolalah. Kalau kita berani mengatakan ada bid'ah hasanah, nah ini masalah, berarti kita mengingkari apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara bid'ah-bid'ah yang dicontohkan di video tersebut itu sesungguhnya dalam urusan dunia, sarana dalam urusan dunia. Kayak kita mau pergi haji, naik pesawat, ya itu sarana nggak ada masalah. Nah, sarana untuk, ya jadi itu bukan tujuan, bukan ibadahnya itu sendiri, tapi sarana. Itu nggak ada masalah. Dalam masalah dunia tidak ada masalah. Nah, tapi orang-orang jahil lalu dari situ ya, menggebiah-uyah bahwa ada bid'ah hasanah dalam semua masalah, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan ibadah, ya, dalam urusan nggak bisa, karena Nabi udah jelas mengatakan iyakum muhdatsatil umur wa inna kulla muhdatsatin bid'atun ya wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sementara dalam urusan dunia Allah Rasul pernah mengatakan antum a'lam bi umuri dunyakum. Nah, kamu lebih tahu dengan urusan dunia. Nah, itu. Jadi itu ya syubhat yang harus diluruskan dari video yang di-share di grup kajian akidah juga itu. Baik, nah sekarang kita akan lanjut. Jadi prinsip pertama Ahlussunnah wal Jamaah itu tamasuk bima kana alaihi ashabu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tarkul bid'ah. Wa kullu bid'ah dhalal. Dan yang ketiga adalah wa tarkul usumat wal julus ma ashabil ahwa. Meninggalkan berdebat dengan dan duduk bermajelis dengan ashabil ahwa, itu adalah ahlul bid'ah, itu orang-orang yang ngikutin hawa nafsu. Anda tidak merasa puas dengan dalil-dalil yang ada. Nah, itu ahlul ahwa namanya, atau ahlul bid'ah, sama saja. Nah, ketika sudah disampaikan kepadanya dalil begini cara Rasul, ada begini, dia enggak mau. Enggak, menurut saya begini, padahal jelas dalilnya. Wah, ini Rasul kalau sholat seperti ini, setelah selesai sholat zikirnya seperti ini, dan seterusnya gitu ya. Nah itu kalau ada orang, wah ini kurang, ditambahi. Nah, contoh sederhana lah yang pernah kita bahas kemarin ya dalam kajian tafsir itu. Doa di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud, kan ada 7 kata yang berdasarkan hadis Nabi ya Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Wa'fu'ani itu nggak ada. Nggak ada satupun hadis Nabi yang menjelaskan bahwa di antara salah satu kata yang ada doa yang ada dalam duduk di antara sujud itu ada kata wa'fu'ani, itu nggak ada. Tapi ya orang yang ahlul ahwa itu yang nggak masalah, artinya bagus kok. Artinya bagus kok nggak boleh. Itu kan doa. Kalau bagus kan ada masalah. Nah itu yang ahlul ahwa itu kayak gitu itu. Ya. Yang penting bagus menurut pikirannya dia. Kan sholat jelas. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Nah, sholatlah kalian sebagaimana kalian tahu aku sholat. Itu contoh kecil ya. Dan banyak sekali contoh yang bisa kita sebutkan yang menunjukkan bahwa ada banyak orang yang dia tidak tunduk pada sunnah, tapi dia ngikutin hawa nafsunya. Nah, maka kita berdasarkan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, kita tinggalkan, nggak perlu buat dengan orang-orang seperti itu. Ketika kita sudah sampaikan dalil kepadanya, kita sampaikan sunnah Rasul SAW, dia menolak, nggak masalah. Nah, ini bahaya, hati-hati kita bermajelis dengan orang-orang seperti itu. Maka tinggalkan. Kalau kita memang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Ini. Kenapa? Karena dalam Al-Quran jelas dasarnya. Misalnya disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 68. Nah, di Ahlussunnah itu ketika dia mengatakan sesuatu, melarang sesuatu, kembali pada dalil. Karena ada dasarnya, tidak sembarang asal ngomong. Kamu jangan bermajelis, jangan berdebat dengan ahlul ahwa, ahlul bidah.
itu bukan karena syahwat hawa nafsu, tapi karena memang ada dasarnya. Yaitu disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 68. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadisin ghairi." Nah, ini. Jadi apabila kamu melihat ada orang-orang yang sedang membicarakan ayat-ayat kami, kata khud yakhudu itu yatakallamuna fi ayatillahi azza wa jalla bil batili wal istihza. Itu al-khud. Jadi membicarakan, membahas ayat-ayat Allah dengan cara batil dan dijadikan senda gurau. Ya, sebentar. Ya. Afwan Pak Perisko. Sengaja saya mute karena ada omongan yang bagian daripada kajian. Ya baik. Ya maksudnya ini ada Pak Sugeng jamaah baru datang. Baik. Jadi itu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apabila kamu melihat ada orang-orang yang membicarakan ayat-ayat Allah dengan cara yang batil, dengan cara bersenda gurau, main-main, fa'rid anhum. Berpalinglah kalian atau kamu dari mereka hatta yahudu fi hadisin ghaib, sehingga mereka berbicara dalam pembicaraan yang lain, bukan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu dan haris sekalian, ya azani Allah wa iyyakum, itu dasarnya. Nah, itu dasarnya. Maka apa yang diingatkan oleh para ulama salaf, kita sebaiknya meninggalkan orang-orang yang suka membahas ayat-ayat Allah tapi dengan cara batil, itulah ahlul ahwa wa ahlul bidah. Itu berbahaya sekali. Nah, maka wa imma yunsiyannaka syaitan fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin. Karena bisa jadi nanti syaitan menjadikan kita lupa. Maka janganlah kamu duduk setelah ada keterangan bersama orang-orang yang zalim. Jadi mereka itu orang-orang zalim. Ada orang yang tidak mau menerima dalil, udah jelaskan ayatnya begini, udah dijelaskan hadisnya seperti ini. Mereka enggak. Nah, kan lebih baik begini, seterusnya. Nah, itu nanti syaitan akan membuat kita lupa, dan Allah ingatkan lagi, janganlah kalian duduk setelah ada keterangan beserta orang-orang yang zalim. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, itu dasarnya. Jadi maka jangan kita duduk dan bermajelis dengan ahlul ahwa dan ahlul bidah. Nah, kemudian yang berikutnya, watarkul mira wal jidal wal khusumat fiddin. Dan prinsip yang keempat berarti meninggalkan atau menjauhi mendebat para pengikut hawa nafsu dan duduk bersama mereka, dan meninggalkan tarkul miro, ya miro itu juga berdebat, al jidal berdebat, cuman wal khusumat, ya, khusumat juga sama ya, debat, konflik gitu ya, ikhtasam. Ada beda antara al miro dengan al jidal sebenarnya kalau dilihat dari sisi bahasa, meskipun sebagian ulama kadang menyamakan. Nah, jadi kalau miro ada hadis ya, di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa orang yang meninggalkan al-mirra, yaitu al-mirra, dia akan diberikan rumah di sorga atau di teras sorga gitu ya, di pinggiran sorga itu ada, walaupun kita benar gitu ya, maka kita tinggalkan miro. Nah, apa itu miro? Miro itu dari kata ria, seakar kata dengan kata ria. Jadi miro itu ya, orang berdebat dalam rangka untuk supaya disebut hebat, pinter, mantep kamu, kan gitu. Supaya dia dapat kemenangan itu. Tujuannya adalah untuk kepuasan diri sendiri. Yaitu dibilang hebat tadi misalnya, dibilang pinter dan seterusnya, itu namanya miro.
Itu yang kata Nabi, ya, barang siapa orang yang meninggalkan debat dalam arti itu, maka ya, baginya ada rumah di pinggiran surga. Ini bisa di wa in kana muhiqqan, meskipun dia benar, tinggalkan. Karena tujuan dia adalah tadi mencari keuntungan diri sendiri, bukan membela sunnah. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, ya azan ya Allah. Terus kalau jidal, sebenarnya kata jidal itu berdebat, aslinya ya makna asal jidal itu berdebat untuk mencari titik temu kebenaran. Nah, untuk mencari mana asalnya secara bahasa. Walaupun kadang dalam Quran juga disamakan dengan miro gitu ya. Tapi makna asal jidal, makanya ada ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum, kan wajadilhum billati hi ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Debat yang dimaksud kata wajadilhum di sini, maka ada juga surah mujadalah. Mujadilah atau mujadalah itu kan perdebatan antara seorang wanita dengan Rasulullah SAW. Nah, itu. Jadi kata jidal itu tidak selamanya negatif, ada yang positif. Karena memang anak asal jidal itu kita berdebat untuk mencari titik temu, yaitu kebenaran. Gitu. Nah, ini sebenarnya maka di dalam kitab ya Al-Fawaid Al-Qaidiyah wal Qawaid Al-Majiyah yang ditulis oleh Syekh Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri, beliau mengatakan, beliau mengutip pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dari kitab Syarah Lum'atul I'tiqad. Jadi kata jidal itu mengatakan wal jadal munaza'ah al-khasam litaghallub alaih, yaitu munaza'ah ya, tadi berdebat untuk mendapatkan kemenangan atasnya. Lalu beliau mengatakan wa yanqasimul khisam wal jidal fid dini ila qismain. Jidal itu dalam agama terbagi pada dua. Yang pertama ayakunal ghardu min dzalika itsbatul haqqi wa ibtalul batili wa hadza ma'murun bihi imma wujuban au istihbaban bihasbil hal. Berdebat kalau tujuannya dalam rangka untuk mengokohkan kebenaran dan membatalkan kebatilan, ini diperintah, bahkan bisa jadi wajib hukumnya kita berdebat gitu ya. Dalam rangka tujuannya bukan mencari keuntungan diri sendiri, tapi untuk supaya kebenaran itu terbuka, kebenaran itu clear gitu ya. Nah itu, maka hukumnya bisa wajib, bisa sunnah, bisa mustahabnya. Dasarnya mana tadi? Yang ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum. Allah tuh yang nyuruh, dan jidallah mereka, debatlah mereka dengan billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Nah ini hukumnya boleh, bahkan bisa wajib, bahkan mustahab ya, atau di bawahnya mustahab. Itu yang pertama. Yang kedua, berdebat dalam arti khisam atau jidal. Nah, yang kedua ini adalah masuk kategori al-miro tadi. Nah, itu yang ini yang nggak boleh, yaitu an yakunal ghurdu minhu at-ta'nid. At-ta'nid, dulu saya pernah nulis artikel ta'annud ya. Masih ingat nggak ta'annud? Ta'annud itu dia berdebat dalam rangka hanya mempertahankan pikirannya dia yang udah ada di pikirannya. Maka orang seperti itu disampaikan dalil pada mereka tertolak. Mereka akan nolak. Karena mereka ketika debat itu hanya ingin mengokohkan apa yang ada di pandangannya sendiri. Bukan mencari kebenaran. Nah, debat dalam rangka itu yang harus ditinggalkan berdasarkan apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad dalam bab ini. Nah, ini maka bahkan orang yang berdebat dalam rangka itu ya ta'annud, mempertahankan pandangan dirinya, gak mau menerima dalil-dalil yang ada, itu ya dianggap sebagai orang kafir. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma yujadilu fi ayatillahi illalladzina kafaru. Nah, tidaklah ada orang yang
berdebat dalam ayat-ayat Allah, dalam arti tadi ya, dalam arti hanya ingin mempertahankan pandangan dirinya, kecuali dia adalah orang-orang kafir. Nah, itu disebutkan dalam Al-Quran. Nah, Bapak Ibu bisa buka misalnya ayatnya tadi ya, ma yujadilu fi ayatillahi illa alladzina kafaru. Bisa buka dalam sebentar surah apa? Ma yujadilu dalam surah Ghafir ayat keempat. Itu dasarnya. Surah Ghafir ayat keempat. Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladzina kafaru. Lalu fala yagrur kata qallubuhum fil bilad. Maka janganlah ya, kesuksesan mereka di suatu negeri itu menipu kamu. Ada orang pandai berdebat, pandai beretorika gitu. Yang dalam debatnya dia itu hanya untuk tadi mendapatkan keuntungan diri sendiri. Lalu dia bukan kebenaran yang dia cari, tapi dia ingin pandangan dia yang dia pertahankan. Maka seperti itu kita jangan tertipu meskipun kehidupannya sukses. Allah mengatakan fala yagrurka taqallubuhum fil bilad. Itu di akhir ayat keempat surah Ghafir setelah Allah mengatakan ma yujadilu fi ayatillahi illa alladzina kafaru. Nah, ini yang debat seperti inilah yang tidak boleh, harus ditinggalkan. Tarkul mira wal jidal wal khusumat fid din. Karena tujuannya adalah tadi ta'annud, mempertahankan pendapat dirinya sendiri, awil intisaru linafs. Dia hanya menolong pendirian dirinya sendiri. Inilah yang qabihun manhiyun. Ini jelek, dilarang. Berdasarkan itu pengacara bahaya juga tuh. Ya. Apalagi dibayar besar oleh kliennya. Oh, jelas kalau itu salah. Tidak bersalah. Nah, itu uang haram tuh ya. Jadi dia bahkan akan mengalahkan kebenaran dengan kehebatan dia berdebat. Itu. Dengan kehebatan dia berdebat. Melanjutkan peninggal Belanda. Ya, gitu ya. Ini masalah hukum bisa menzolimi hak orang lain, tapi karena kepandaian dia dalam berdebat, akhirnya dia menang. Dia dapat uang banyak, itu uang haram seperti itu. Nah, ada nggak mau berdebat ya, tapi ini loh dalilnya. Kita sampaikan karena kita melihat itu kan kemungkaran. Nah, itu boleh tadi yang pertama. Jadi debat untuk menunjukkan, mempertahankan dalil, bukan keuntungan diri sendiri tapi dalil. Nah, itu yang bahkan bisa jadi wajib hukumnya. Mungkin mereka belum tahu dalil, kita sampaikan ini loh dalil. Saya sendiri lah. Ya gitu. Boleh ya, asal memang betul-betul kita ungkapkan dalil. Nah, kita sebutkan nih loh, hadis nabinya sebutnya seperti ini, riwayat siapa, ayatnya ini, surah apa, ayat berapa. Harus itu yang kita tunjukkan. Nah ini ya Bapak-Bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Baik, itu soal kenapa kita harus meninggalkan berdebat dengan ahlul ahwa dan ahlul bidah dalam agama tadi. Karena bahayanya yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Bahkan ya, nanti dalam ayat yang lain ada ayat yang berbunyi wajadalu bil batili liyudhidu bihil haqq fa akhadtuhum fa kaifa kana iqab. Orang yang berdebat dengan kebatilan untuk membatalkan kebenaran, dia ingin berdebat tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang dia berdebat tapi isinya itu ingin membatalkan ayat Allah. Ingin membatalkan bahwa Allah itu istiwa di atas arsy. Ingin membatalkan bahwa Allah itu turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Dia ingin membatalkan bahwa Allah itu punya tangan misalnya. Lalu dia berdebat, dia debat dia. Nah, ingin menolak ayat tersebut. Nah ini bisa menyebabkan kekufuran. Bahkan orang yang seperti ini,
Allah tadi mengatakan wajadalu bil batili liyudhidu bihil haqqo fa akhadtuhum. Saya akan azab mereka. Allah yang bilang fa akhadtuhum fa kaifa kana iqab. Bagaimana ngerinya azab Allah. Hati-hati. Ya, kalau udah clear jelas ayatnya kok kita debat, kok kita tolak. Maka para ulama seperti Imam Malik, Imam Al-Auza'i, Imam Al-Laisi, dan imam-imam yang lain salafus saleh, mereka mengatakan ketika ditanya tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, amaruha, mereka menyuruh untuk apa? Nafhamu kaima ja'at, ya kaifa ja'at, nafhamu kama ja'at, biduni takyif, ya, duna kaif. Mereka mengatakan, udah pahami saja sebagaimana sifat-sifat itu ada diterangkan dalam Quran Sunnah, tanpa perlu dipertanyakan bagaimana. Kalau Allah bilang A, ya kita ikut A. Allah bilang B, udah. Ngapain kita susah-susah? Apa misalnya? Allah mengatakan Allah istiwa di atas arsy. Enggak. Karena kalau Allah istiwa di atas arsy berarti Allah butuh tempat. Nah, kalau Allah butuh tempat berarti Allah sama makhluk, sama dengan makhluk. Enggak usah kayak gitu. Jelas Allah bilang. Ya, summastawa 'alal arsy, selesai. Nah, itu. Nah, maka orang-orang seperti itu wajadalu bil batil yudhidu bihil haqq. Mereka berdebat dengan kebatilan untuk membatalkan kebenaran. Orang seperti ini fa akhadtuhum, kata Allah. Aku akan ada mereka. Lalu ya, fa kaifa kana iqab. Gimana itu dahsyatnya azab iqab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, saya ibu-ibu ya. Itu bahayanya kalau kita mendebat ayat Allah. Ya, membatalkan ayat Allah. Kemudian dalam ayat yang lain disebutkan wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Nah, dan sesungguhnya orang-orang yang ikhtalafu fil kitab, berselisih dengan Al-Qur'an, menyelisih Al-Qur'an, lafi shiqaqin ba'id. Sungguh mereka berada dalam apa? Dalam apa? Kekeliruan yang jauh. Kesesatan yang jauh. Nah, ini ya. Jadi itu bahaya. Kalau udah clear dasarnya, dalilnya, lo kok kita masih ingin mendebatnya, itu akan diadab oleh Allah termasuk orang-orang kafir, dan dia berada dalam kesesatan yang jauh. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, azan ya Allah ya. Maka di antara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tinggalkan berdebat dengan orang-orang yang seperti ini. Nah, ini gini, kalau kita udah pertama kita tujuannya saya akan sampaikan dalil. Ketika kita sampaikan dalil masih ditolak, kan ada tuh. Ini loh, kalau Allah Ta'ala kita bihil karim kada-kada, di surat kada, di ayat kada. Qala Nabi sallallahu kada-kada. Akhrajahu al-Imam Fulan bin Fulan fi kitab kada. Kita sampaikan, ada ini hadisnya, ada ini ayatnya. Oh, lalu dia muter-muter lagi. Nah, udah sampai benaran kepadanya ditolak, udah nggak usah lanjut, nggak usah lanjut. Karena apa? Idza nataqas syafi fala tujib. Kalau orang bodoh ngomong terus sampaikan dalil, nggak usah jawab, udah. Fa inna ijabatuhu sukut, kata Imam Asy-Syafi'i. Karena menjawab orang bodoh itu udah diem aja, diemin. Sia-sia, nggak usah dilayan, udah. Nah, buang waktu. Wa inna ijabatahu as-sukut. Atau dalam ungkapan lain, tarkul jawabi alal jahili jawabun. Enggak menjawab orang jahil, itulah jawabannya. Orang jahil itu nggak usah dijawab, itu jawaban mereka itu. Biar sakit hati sendiri dia. Nah, jadi kalau kita nulis ya, saya kadang-kadang gitu. Maka agak males juga nulis status di Facebook itu. Kadang-kadang di komen yang komennya itu ngaco gitu. Jahil gitu, meskipun dia statusnya dosen di sini-sini, tapi omongannya tidak mencerminkan bahwa dia seorang intelek. Ya udah, saya biasanya nggak jawab, biarin aja. Berkali-kali dia komen, biarin aja, biar dia tahu sendiri. Itulah jawaban orang jahil. Nah, ini Bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian, azan ya Allah. Jadi kalau kita udah sampaikan dalil, tapi dia masih juga mengelak dari dalil yang sudah clear itu, udah. Nggak usah berdebat dengan orang seperti itu. Baik. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, azan ya Allah. Kemudian dari
apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal pada masalah ini, ya ada beberapa faedah penting. Tadi ya faedah yang pertama soal istilah jidal miro, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Faedah berikutnya adalah kata ini ya, si penulis syarah itu, kitab Fawaid al-Aqaidiyah wal Qawaid al-Manhajiyah, saya Ubay bin Abdullah Al-Jabiri mengatakan ada faedah lain yang penting di sini adalah yustahabbu li talibil ilmi an yamurrana nafsahu ala kaifiyati ithna'il mad'u bil hujaji wal barahin. Dianjurkan bagi talib kita, para pencari ilmu ini seperti kita, latihan ya, melatih dirinya bagaimana supaya kita bisa menjelaskan secara memuaskan orang-orang yang kita dakwahi dengan hujjah, bukti-bukti yang nyata. Ya. Kita perlu dilatih. Wa kaifiyatil istidlal wal istihdari dalil al munasib ala al mas'alah al mutanaza' alaiha. Dan kita sebagai talib pencari ilmu perlu melatih diri kita, belajar bagaimana cara kita mengambil dalil, mengambil kesimpulan dari dalil, menghadirkan dalil yang sesuai dengan persoalan yang kita sedang perselisihkan itu. Itu penting, latihan seperti itu. Nah ini, maka ada kitab ya, judulnya apa itu? Kalau nggak salah, Al-Manhaj Al-Yaumi ya, li Talibil Ilmi. Nah, di sana dijelaskan. Jadi kita sebagai talibul ilmi, selain banyak hadir ke majelis ilmu, banyak membaca, ya syukur-syukur kita bisa menuliskan apa yang kita dapatkan di majelis ilmu, apa yang kita dapatkan dari bacaan kitab yang kita baca, kita tulis ya. Nah, selain itu, Bapak Ibu dan sekalian, penting juga kita punya forum di antara para talibul ilm, ya, para pencari ilmu, dalam rangka melatih tadi. Ya, melatih, berdiskusi gitu ya. Itu perlu. Nah, dulu waktu saya kuliah di Mediu, gitu, ada alhamdulillah kita punya majelis gitu ya, di setiap sepekan sekali. Ya, tapi yang dengan keilmuan yang tara gitu. Yang selevel gitu ya. Gitu. Nah, itu penting. Nanti si A mengatakan begini-begini. Kenapa? Karena dalam Quran ayatnya begini, hanya seperti ini. Menurut ulama ini begini disebutkan dalam kitab ini. Nah, itu penting sekali. Ya, maka perlu tuh kita ya, antum-antum ini, ya, misalnya kayak Mas Fajar, Mas Randy ya, yang selevel, yang seusia apalagi gitu ya. Itu penting melatih. Ya, melatih diri kita supaya apa? Karena nanti ada pada saat di mana orang-orang ahlul ahwa wa ahlul bidah itu terus mendebat kita. Pasti suatu saat akan menemukan situasi seperti itu. Apalagi dilihat oleh orang gitu ya. Nah, kita bisa menjelaskan. Jangan sampai kita ngaku sebagai pengikut salafus saleh, lalu kita diundang dalam satu majelis, ternyata kita dijebak gitu ya. Nah, di situ ada hadir ya, orang yang dia dari tokoh ahlul ahwa wa ahlul bidah gitu. Itu pernah loh ada video di Cirebon kalau nggak salah ya. Kan ada tokoh ahlul bidah dengan ada tokoh yang dia mengaku dirinya pengikut salafus saleh. Tapi dia kelimpungan itu, nggak bisa berhujjah. Nah, itu bahaya sekali. Sangat berbahaya. Maka nggak level, iya. Misalnya, oh, ini bid'ah, dalilnya ente tahu nggak? Nggak tahu, bingung. Bahasa Arabnya nggak bisa juga, wah, repot itu. Nah, maka kita perlu terus melatih diri kita, pelajari bahasa Arab, pelajari kemampuan bagaimana cara mencari dalil. Pada saat ada orang yang tidak ya ahlul ahwa wa ahlul bidah tadi, dia tidak suka dengan apa yang kita sampaikan, oleh kita sampaikan berdasarkan dalil. Tapi kan seringkali kita hanya kesimpulan-kesimpulan kan. Banyak di antara talibul ilmi itu, para pencari ilmu, dia menilai ini begini, ini begini, ini begini. Dalilnya ente tahu nggak? Bingung suruh menyampaikan dalil. Nah, itu harus tahu. Nah, kalau di antara internal kita ada masalah gitu. Di internal para talibul ilmu yang udah ngerti, yang biasa hadir di majelis ilmu, ya, kitabnya jelas, nggak ada masalah, udah sama-sama. Nah, kalau di luar, ya, di luar lingkungan itu
mereka akan ketemu ahlul ahwa, ahlul bidah tadi. Lalu kita ngomong ini menyinggung kebiasaan mereka dan memang itu sebenarnya bidah gitu. Itu nanti mereka akan mengkanter kita dengan berbagai macam argumen mereka. Nah, apalagi kalau mereka punya kemampuan membaca kitab berbahasa Arab, ya, kemampuan ilmu alat, nahu sorof, punya kemampuan di bidang itu. Cuman dia secara manhaj itu tidak mengikuti manhaj salaf. Nah, itu bahaya sekali. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta ikhwan sekalian. Nah, ini ya. Jadi kita sebagai para talib al-ilm, para pencari ilmu, penting ya untuk mempelajari bagaimana cara menyampaikan hujjah, dalil, bagaimana cara mengambil dalil dari beristidlal dari dalil-dalil yang ada. Istidlal itu mengambil kesimpulan ya dari sebuah dalil. Nah, terus faedah berikutnya, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum. Kenapa tadi disebutkan? Kenapa para ulama mengingatkan kita supaya kita meninggalkan berdebat dengan ahlul ahwa? Nah, saya kira tadi ya sudah jelas dalilnya ya dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW. Nah, di sini perkuat lagi ada hadis dari Nabi, hadis ini sahih ya, hadis sahih atau hadis hasan dalam kitab Sahih Jami' Syekh Al-Albani menyebutkan, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utu al-jadal." Nah, tidaklah suatu kaum ya dia tersesat setelah datang petunjuk yang selama ini mereka miliki, kecuali mereka akan diberikan al-jadal ya. Jadal ya, itu hanya suka berdebat terus. Kalau udah jelas ya petunjuk udah ada, tapi karena suka berdebat akhirnya mereka menjadi sesat. Nah, itu bahayanya kalau kita suka berdebat terutama dengan ahli fatwa. Kemudian faedah berikutnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta sekalian ya. Belakangan ini kita kata ini ya saya Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri melihat ya selebaran-selebaran lewat koran atau lewat medsos lah, media sosial, ada debat secara terbuka gitu antara orang yang mengaku pengikut salaf dengan kelompok lain gitu. Nah, ada. Nah, ini sebaiknya tidak dilakukan gitu. Berdebat secara terbuka, disaksikan oleh banyak orang, antara misalnya orang yang, katakanlah kita yang mengaku mengikuti manhaj salaf dengan ahlul ahwa tadi. Nah, kalau diumumkan secara terbuka ini sebaiknya dihindari ya, tidak dilakukan. Kenapa demikian? Karena biasanya orang-orang yang menjadi panitia acara tersebut, mereka bukanlah orang-orang ahli ya, secara keilmuan. Itu berbahaya. Nah, kemudian itu bukanlah cara yang dilakukan oleh ya, kibar al-ulama atau kibaru ulama innalladzina nasyaru aqidat as-salaf bi ghairi hadi al-munazarah. Bukanlah manhaj atau jalan yang diambil oleh para ulama besar ya dulu, bagaimana mereka menyebarkan aqidatus salaf. Tidak dengan cara seperti itu. Maka sebaiknya kita tidak melakukannya di ruang publik secara terbuka. Kalau mau ya di ruang terbatas gitu ya, hanya orang-orang berilmu. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Nah, kemudian isi katakan beberapa pernyataan ulama salaf tentang larangan kita bergaul bermajelis dengan ahlul bidah. Misalnya ada Abu Kilabah rahimahullah mengatakan la tujalisu ahlul ahwa ahlul bidah wala tukhalituhum fa inni la aminu ayyubmisukum fi dhalalatihim aw yalbasu alaikum katsiran mimma ta'rifun. Janganlah kalian bermajelis dengan ahlul bidah, bercampur dengan mereka, sesungguhnya aku tidak bisa menjaminnya. Kalian akan tenggelam dalam kesesatan mereka atau akan menjadikan kalian ragu-ragu. Banyak keraguan daripada apa yang kalian ketahui. Itu kata Abu Kilabah. Kemudian Al-Imam An-Nakhai mengatakan la tujalisu ashabal bidah wa la tukallimuhum. Janganlah kalian bermajlis dengan ahlul bidah. Janganlah kalian berbicara dengan mereka fa inni akhafu an tartadda qulubakum, karena aku khawatir nanti justru hati kalian malah murtad gitu ya. Kembali kepada kejahilan gitu ya. Nah, ini diantara beberapa pernyataan
para ulama salaf ya tentang larangan kita bermajelis dengan ahlul bidah. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu saudara sekalian, lalu bagaimana hukum membaca kitab-kitab yang ditulis para ahlul bidah? Banyak nggak? Banyak. Atau mendengarkan ceramah-ceramah ahlul bidah, sima'u asratihim. Nah, itu juga sebaiknya tidak dilakukan. La yajuzu qira'atu kutubil mubtadi'ah wala sima'a asrat. Tidak boleh kita membaca kitab-kitab ahlul bid'ah dan mendengarkan ceramah-ceramah mereka illa liman yuridu an yarudda alaihim wa yubayyinu dhalalihim. Nah, kecuali kita membaca dan mendengarkan ceramah mereka lewat YouTube ya kalau sekarang, itu dalam rangka untuk membantah pikiran-pikiran sesat mereka, kebid'ahan mereka, dan menjelaskan kesesatannya. Itu boleh. Tapi kalau hanya sekedar untuk mencari pengetahuan, ya ini bahaya sekali, terutama bagi orang umum, orang awam, atau bagi para pemula. Itu sebaiknya menjauhi. Nah, nanti bukan membuat kita semakin dekat kepada Quran Sunnah, malah kita ragu-ragu semakin jauh. Jangan dengarkan, jangan baca. Kecuali kalau kita sudah muta'ahil, sudah ahli, sering baca kitab-kitab para ulama salaf, kita sudah banyak tahu dalil dari Quran Sunnah. Kalau kita dengarkan, nggak masalah. Dalam rangka apa? Tadi, memberikan catatan. Dalam rangka untuk menolak, membantah pikiran-pikiran mereka, menjelaskan kesesatan-kesesatan mereka itu. So, banyak orang kan, ustadz-ustadz ahlul ahwa kan banyak juga. Ya, populer, YouTube-nya, videonya banyak sekali. Banyak orang tertarik kan, memuja-muji bahkan. Tapi nggak ngerti sebenarnya dalam pikiran, pandangan mereka itu ada kesesatan. Nah, itu kan bahaya sekali. Dari mana kita tahu sesat ini? Ya tinggal kita dengarkan saja ceramah-ceramahnya. Ada nggak di antara, misal ya satu contoh yang sering saya sampaikan. Ada ustadz sangat terkenal, populer. Tapi ada kebatilan dalam pandangan dia terkait dengan masalah akidah. Akidah yang berkaitan dengan asma dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Tentang Allah istiwa di atas arsy itu dia tolak. Wah, ustadznya kalau kita sebut namanya sangat terkenal. Banyak orang terpukau dengan ceramah-ceramahnya. Tapi ada kebatilan. Nah, itu kan bahaya. Orang awam, wah, bahkan sampai ngefans gitu ya. Dan seterusnya. Itu bahaya sekali. Padahal apa yang dikatakannya sebagian dari masalah akidah itu batil. Walaupun barangkali ada kebenaran ya sampai. Tapi nah itu berbahaya. Sebaiknya kita tidak mengambil ilmu dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsu atau ahlul bidah. Baik, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang azan ya Allah. Jadi kita tidak perlu membaca. Kemudian yang terakhir ya, di antara faedah penting yang kita bisa ambil dari masalah ini adalah bagaimana manhaj para ulama ya salafus saleh dalam menghadapi perbedaan. Dalam menghadapi perbedaan dan perbedaan pandangan dan bagaimana cara berinteraksi dengan orang yang berbeda pandangan dengan kita. Nah, dikatakan minal maklum anna ahla sunnah wasatun bainal firaqil islami. Sudah diketahui bahwa ahlus sunnah itu pertengahan di antara sekian banyak kelompok-kelompok yang ada dalam Islam. Sebagaimana juga Islam itu adalah umatan wasata, ya. Di antara umat-umat yang ekstrim. Nah, begitulah juga ahlus sunnah. Nah, lalu di sini dijelaskan bagaimana metode ya, para ulama ahlus sunnah atau manhaj ahlus sunnah wal jamaah dalam berinteraksi terhadap persoalan-persoalan yang di dalamnya terdapat perbedaan, ikhtilaf, dan dengan orang yang berbeda pendapat dengan kita. Pertama yang perlu kita ketahui, ya, ini penting ya. Jadi dalam masalah-masalah yang kita hadapi itu, yang di situ banyak perbedaan, kan bahkan Nabi SAW mengatakan, man ya'is minkum ba'di fasayarah tilafan katsira. Orang yang hidup setelah aku pasti akan melihat perselisihan banyak sekali. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa ikhtilaf itu ada dua. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlussunnah wal Jamaah yufarriquna bainal ikhtilaf nau'an.
ada dua, ada ikhtilaf tanawwu, ada ikhtilaf tanaqud atau tadad. Al-ikhtilaf at-tadadi at-tanaqudi dengan ikhtilaf tanawwu. Nah, itu harus paham itu. Kita harus ngerti. Tidak semua ikhtilaf kita tolak. Atau sebaliknya, tidak semua ikhtilaf kita terima. Nah, kita harus paham dulu bahwa perbedaan pendapat yang terjadi di antara para ulama dulu bahkan sampai sekarang itu ada dua macam. Kita harus paham ini. Maka kalau kita paham ini, kita akan tadi menjadi umat yang moderat, ya, wasat. Nah, yang pertama apa itu yang disebut ikhtilaf tanawwu? Ikhtilaf tanawwu itu, bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian, adalah perbedaan pendapat ya, yang terjadi ya, antara kaum muslimin, tapi masing-masing pendapat itu ya dibenarkan secara syariat karena ada dalil syaraknya. Nah, maka dalam keadaan seperti ini kita bisa terima ikhtilaf tanawwu itu. Ya, contoh misalnya ada perbedaan qiraat ya, terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, sehingga muncul kan ada kitab qiraah sab'ah, ada qiraah asra, ada qiraah al-arba'ata asyara. Bisa kata dalam suratul Fatihah ada Maliki Yaumiddin, mimnya dibaca panjang, bisa dibaca, ada bilang, oh ini baca panjang, ada mengatakan, oh ini baca pendek, gitu. Nah, semuanya ini bisa dibenarkan, ada dasarnya. Maka ini disebut ikhtilaf tanawwu. Nah, kita nggak usah ekstrim dalam masalah ini, gitu. Kita harus terima, oke nggak ada masalah, tapi saya cenderung kepada ini, menurut saya ini lebih utama misalnya. Kita nggak perlu mengingkari yang seperti itu. Atau kayak apa Mas Fajar? Iya, yang seperti itu. Termasuk bacaan doa iftitah. Baca doa duduk di antara dua sujud misalnya. Ada yang Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli to, gitu kan. Nah, itu kan ada dasar syaratnya. Atau perbedaan azan yang kita udah bahas kemarin ya. Ada azan dengan, masih ingat ya istilah, ada tarji gitu ya. Ada orang mengatakan azan itu ya harus takbirnya 4. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Harus gitu. Kemudian itu namanya tarbi ya, mengempatkan takbir. Ada mengatakan enggak. Dunat tarji, dunat tarbi. Azan itu takbirnya 2, sama yang lain 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Dua-dua semua, nggak 4, kan semua 2 gitu. Ada, nah itu ada dasarnya. Atau ada yang bitarji gitu. 2 kali syahadat diulang. Nah itu kan berbeda-beda tuh. Oh menurut saya utama ini, nggak ada masalah. Karena semua ada dari syaratnya. Ada dari syaratnya. Nah ini yang disebut dengan ikhtilaf tanawwu. Ya, atau bacaan syahadat misalnya. Nah, dan lain-lain ya, termasuk takbir dalam sholat Id ya. Takbir, jumlah takbir dalam sholat jenazah. Itu ada perbedaan di antara para ulama. Tapi ya, kita tidak perlu mengingkari orang yang berbeda dengan kita karena itu termasuk perbedaan yang bersifat ikhtilaf tanawwu gitu. Kita nggak perlu ingkari. Yang kedua itu ada namanya ikhtilaf ya, tanaqud atau tadad. Al-ikhtilaf at-tadadu atau at-tanaqud. Nah, ini saling menafikan satu sama lain. Maka ikhtilaf yang seperti ini pasti satu benar, yang satu salah. Nah, dalam keadaan seperti ini kita harus mengingkari. Kita harus ingkari. Nah, misal tentang perbedaan, bolehkah kita mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang Nasrani ketika mereka merayakan hari Natal gitu ya. Kita langsung mengatakan nggak boleh. Ketika kita mengucapkan itu berarti kita mendukung keyakinan batil mereka. Padahal ya Allah mengatakan, maka telah kafirlah orang-orang yang mengatakan Allahu salisu salasa. Allah itu 1 dari 3. Tapi yang mengatakan boleh. Nah, mereka sebenarnya nggak punya dalil. Tapi ada tokoh-tokoh di negeri kita ini ya yang mengatakan nggak ada apa-apa boleh. Nabi Isa mengucapkan selamat atas kelahirannya kan gitu.
Nah, cuma ucapan aja kok lebay banget kan. Nah, nanti syahadat lagi dan seterusnya. Yang kayak gitu itu ya kita harus ingkar. Bahaya. Ya. Ini yang disebut ikhtilaf tanaqud ya. Nah, ini Bapak Ibu dan hadis sekalian, azan ya Allah. Maka perlu kita ketahui. Jadi tidak setiap perbedaan memang kita ingkari. Ada perbedaan yang kita bisa bersikap toleran ya. Artinya kita tidak mengingkari, walaupun mungkin kita tetap memilih pendapat yang kita pilih berdasarkan dalil yang kita ketahui. Tapi kita tidak mengingkari pendapat lain yang mereka juga punya dalil, tapi dalam hal yang memang betul ada dalil syar'i. Nah, tapi bahayanya nih, kalau kita nggak ngerti, oh itu para ulama aja dulu berbeda pendapat kan gitu. Mereka saling menerima. Ya tunggu dulu. Para ulama yang saling menerima tidak mengingkari satu sama lain itu dalam konteks ikhtilaf tanawu. Tapi dalam konteks ikhtilaf tanaqud itu pasti mereka mengingkari. Sehingga ada subhat yang berkembang di tengah-tengah kita. Udahlah masing-masing aja, masing-masing punya dalil. Gak usah menyalah-nyalahkan kan gitu. Kan ada tuh kata-katanya. Gak usah nyalah-nyalahin. Masing-masing punya dalil. Gak mau disalahin. Padahal apa yang dilakukan suatu kemungkaran. Suatu perbuatan bid'ah dia nggak mau. Dibilang bid'ah terus. Ya, itu. Nah ini. Ya kalau itu memang bid'ah kita harus katakan bid'ah. Dan kita tidak boleh malu untuk mengatakan itu bid'ah. Gitu. Karena memang nggak ada dasarnya dalam agama. Ini ya. Jadi kita harus bedakan mana ikhtilaf tanawu, mana ikhtilaf tanaqud atau tadaddud. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadis sekalian ya azan ya Allah wa jalla. Sehingga dengan demikian kita paham juga di mana kita meninggalkan debat, meninggalkan al-mira wal jidal wal khusumat ya, di masalah din tadi, masalah agama. Jadi saya kira ini beberapa penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Ubay bin Abdullah Al-Jabiri rahimahullah dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal pada poin yang pertama yang berpegang teguh kepada ajaran sahabat dan meninggalkan beberapa perkara penting. Saya kira ini misalnya ini sudah jam 9:02 ya. Ya, silakan barangkali di antara bapak-bapak saya utamakan yang online dulu ya. Silakan yang bertanya, baik bertanya langsung atau secara tertulis silakan. Baru nanti yang online yang ada di rumah ini. Ya, silakan. Ya, monggo Pak Sugani, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya bagus sekali. Yang saya mau tanyakan, kan masih ketara di beberapa wilayah di kampung-kampung, itu dalam pengamalan bid'ah ini masih sangat kental. Nah, bila mana satu saat kita misalnya disuruh untuk mengopeni menyelenggarakan tentang perawatan jenazah, mulai dari memandikan sampai menguburkan, lalu hal yang terjadi di masyarakat itu banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat agama. Ketika kita akan mencoba meluruskan, akan terjadi pertentangan. Sekarang saya gini, adalah saja ketika acara sudah mau diberangkatkan, nggak perlu pakai telusupan segala macam. Nah, ketika kita melarang seperti itu, timbal, wes, rosang ubah adat. Nanti kalau kamu terus ini, kamu nggak usah dipakai lagi di kampung sini. Kamu ting uang adat. Nah, itu loh, Ustaz. Sehingga ada tujuan kita itu meluruskannya. Lalu bagaimana pelan-pelan kita meluruskan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat agama. Nah, mohon caranya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sugani. Nah, ini soal cara ya yang efektif ya. Maka dalam Al-Qur'an itu kan ada dalam surah Yusuf. Ada ayat yang berbunyi gimana itu yang ad'u ala basiratin ana wa manittaba'ani itu ya. Ada yang hafal ayat ini? Sebentar. Ad'u ala basiratin
Nah, ini dalam surah Yusuf ayat 108 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Kul katakan Muhammad hadhihi sabili. Inilah dakwahku. Ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manit taba'ani. Katakan Muhammad kul ya. Katakan Muhammad hadhihi sabili. Inilah dakwah, inilah jalan. Allah nyuruh Nabi Muhammad untuk menegaskan bahwa dakwah inilah jalan. Apa itu? Ad'u, ya. Aku menyeru ilallah, kepada Allah, kembali kepada Allah, taat pada Allah. Ala basiratin. Ala basirah itu berdasarkan ilmu. Ana wa manit taba'ani. Saya, kata Rasul, dan orang-orang yang mengikuti aku. Subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku bukanlah termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Nah, Pak Sugani dan Bapak Ibu sekalian, di antara faidah penting yang kita bisa simpulkan dari ayat ini, menurut saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa dakwah itu harus pakai ilmu. Gitu. Dakwah itu harus ala basirah. Jangan asal dakwah. Ilmu tentang apa? Di situ Syekh Al-Utsaimin merinci. Ilmu tentang apa yang kita sampaikan. Terus tahu ilmunya. Dakwah kok nggak tahu yang mau disampaikan apa? Terus tahu dong. Ayat apa yang akan kita sampaikan, hadis Nabi yang mana yang kita sampaikan, apa maknanya, bagaimana penjelasannya. Terus tahu. Itulah dakwah. Jangan asal dengar dari orang tapi ayatnya nggak tahu, hadisnya nggak tahu, asal ngomong aja. Ini nggak benar dakwah. Iya, terus paham. Orang dakwah itu harus berilmu. Orang dakwah itu harus berilmu. Itu diantara faidah yang kita bisa ambil dari surah Yusuf ayat 108. Itu yang pertama. Yang kedua, berilmu tentang apa? Tentang cara yang pas dalam menyampaikan dakwah itu. Itu kita harus ngerti kalau kita ingin dakwah kita berhasil. Ingin merubah dari sesuatu yang batil menjadi hilang kebatilan. Caranya harus tahu caranya. Nah, jadi jangan disamaratakan. Walaupun tentu ini bukan pekerjaan yang mudah ya. Kita sebagai para pendakwah itu memang harus paham ya. Dakwah kepada orang yang sudah sedikit punya ilmu dengan dakwah orang yang sama sekali jauh dari ilmu. Sulit. Nah, itu harus tahu caranya. Kalau kita ingin merubah gitu. Nah, ini tentu kita harus mempelajari. Maka ada kitab ilmu dakwah. Ilmu tentang dakwah atau usulul dakwah atau dakwatul anbiya ya gitu. Itu kan ada banyak kitab yang ditulis oleh para ulama termasuk bagaimana cara-cara dakwah para nabi. Dan yang ketiga adalah tahu ilmu tentang mad'u. Mad'u itu orang yang mau kita dakwahi. Itu harus paham. Jadi kita tidak boleh menyamaratakan itu. Nah itu. Tapi tadi ini memang bukan pekerjaan yang mudah gitu. Ya, kayak Mas Grendi misalnya, dia punya komunitas teman-teman yang baru hijrah ya, yang banyak tatoan, yang tadinya pang itu ya. Nah, itu pendekatannya harus beda dengan orang-orang yang sudah paham. Nah, itu memang perlu ya kita memahami situasi batin mereka. Bagaimana Nabi pun begitu. Maka ada kitab ya, ada kitab. Bagaimana cara Nabi berinteraksi dengan para sahabat. Itu saya punya kitab ya. Bagus sekali ya. Kaifa amalahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi berinteraksi dengan para sahabat itu beda-beda. Ada satu pertanyaan yang ditanyakan sama, tapi ternyata jawaban Nabi beda karena Nabi ngerti keadaan masing-masing. Itu kan. Nah, itu kecerdasan min abqariyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita mengikuti dakwah Nabi harus begitu. Nah, maka Pak Sugani tadi paham betul misalnya situasi di masyarakat seperti apa. Yang penting kita ada punya prinsip bahwa kita harus merubah sesuatu yang batil menjadi hilang kebatilan itu. Sesuatu yang banyak kebid'ahan jadi berkurang secara perlahan. Dan tidak kontraproduktif gitu ya. Mereka mau menerima, yang penting kita ya punya niat jelas untuk meluruskan, menyampaikan yang hak dan menghilangkan yang batil. Nah itu maka dalam keadaan seperti itu Pak Sugani nggak ada masalah. Itu yang kami pahami ya. Yang kami pahami. Tapi kalau kita bisa tinggalkan dan ketika kita meninggalkan itu tidak menimbulkan reaksi yang keras, sebaiknya kita tinggalkan. Tapi tadi yang diceritakan antum Pak Sugani tadi,
oh ya udah ini nggak usah dipakai lagi dan seterusnya. Nah itu memang nanti yang niat kita untuk merubah jadi ambiar tuh ya, karena kita yang udah katakanlah sementara dipercaya ya oleh masyarakat gitu ya untuk menangani hal-hal krusial di lingkungan di masyarakat tadi yang Pak Sugani cerita tentang mengurus jenazah dan seterusnya tadi. Nah itu kan dalam faktanya di prakteknya ada sebagian yang memang bercampur antara hak dan batil, ada bid'ah. Itu harus dirubah memang. Tapi tadi caranya bagaimana supaya tidak menimbulkan respon yang keras dan bahkan yang membuat mereka menjauh dari kita yang kita punya niat memperbaiki. Itu memang harus dipelajari ya caranya gimana. Tentu kita yang ada di lapangan lebih tahu ya, Mas Sugani lebih tahu. Jadi nggak ada masalah, tapi sebisa mungkin kita meninggalkan hal-hal yang ada unsur bid'ahnya dan yang apabila kita tinggalkan nggak menimbulkan reaksi keras gitu ya. Itu harus kalau udah tahu ini kalau saya nggak lakukan karena ini bid'ah, masyarakat nggak ada masalah, maka lakukan. Jangan terus dalam rangka ngomong gitu ikut terus, nah, itu berbahaya nanti. Ya, jadi nanti nggak beres-beres perbaikannya. Ya itu Pak Sugani ya yang kami pahami. Allah Taala alam bisawab. Jadi harus dakwah ala basirah, berdasarkan ilmu. Ya itu Pak Prisko. Monggo yang lain barangkali. Katanya Ustaz, berarti kalau dakwah itu berarti kita harus tahu psikologis mat'unya juga ya Ustaz? Ya betul. Ada ini nggak prioritas apa yang perlu disampaikan dulu ke masyarakat itu? Mungkin kan apakah itu teknik dakwahnya harus secara personal dulu atau bagaimana gitu? Nah itu ya terima kasih Pak. Itu situasional ya. Tentang bagaimana cara kita mendakwahi masyarakat. Apa person per person, apa langsung supaya tidak feedback antum matikan speaker antum. Ya, oke itu ya. Jadi itu sangat fleksibel ya, situasional, lihat keadaan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan yang kita temukan. Tapi kalau berdakwah materi apa yang perlu diprioritaskan, kalau itu yang ditanyakan tadi para ulama pada umumnya mengatakan ya dakwah tauhid. Dakwah tauhid. Karena kalau udah benar tauhidnya, orang gampang diajak berubah. Kalau tauhidnya belum benar, susah diajak berubah. Itu yang prioritasnya. Dakwah tauhid ya, dakwah tauhid. Nah, itu kalau dari sisi materi ya, materi tauhid disampaikan. Nah, itu. Tapi kalau dari sisi cara praktis dakwah, apakah person to person atau langsung ke banyak orang, nah, itu sangat bergantung pada situasi yang kita hadapi di masing-masing tempat ya yang kita mau berdakwah di situ. Ya gitu Pak Brisko. Ada yang memang harus pendekatannya, PDKT-nya personal gitu. Satu-satu nanti udah paham, nanti ngajak yang lain. Nah, dengan cara seperti itu ternyata bisa berubah. Tapi ada juga justru lebih efektif ketika dikumpulkan semua, ya dihadirkan semua lalu sampaikan. Katakanlah pengajian ya, yang runut gitu ya, jelas, ada dasarnya, jelas rujukannya dan seterusnya. Kadang ada yang dengan cara seperti itu justru lebih efektif gitu. Langsung banyak orang mendengar dari kita dan dengan begitu mereka berubah. Itu kalau cara praktisnya tergantung situasi yang kita hadapi masing-masing. Allah Ta'ala alam. Yang jelas tadi berdasarkan surah Yusuf ayat 108 kita harus punya ilmu. Nah, kita mengerti, paham mad'u kita. Mad'u itu kan bisa person, bisa juga komunitas, bisa masyarakat gitu. Jadi itu Pak Allah Ta'ala. Yang online, offline, barangkali ada yang mau tanya? Ya silakan Mas Gendi. Misalnya ada keluarga itu mungkin tidak pemahaman. Itu kalau dakwah kan
kandungan tadi Mm-mm. itu caranya Keluarga mendekatin dalam rangka apa maksudnya? itu menamakan Oleh keluarga. sholat mah kalian agak foto sama apa rasa agak tanggungan kenapa itu Tapi kita dipercaya untuk ya sholat ngajarin ngaji. dan keren ya. Ya baik. Caranya gimana? Iya, itu kesempatan emas ya yang terbuka buat antum. Itu modal karena keluarga tadi udah percaya ke kita kan bahwa kita ini lebih tahu daripada mereka, maka mereka ingin diajari ngaji, ingin diajari sholat kan gitu. Nah, maka kita lakukan secara perlahan kebatilan-kebatilan yang ada di rumah itu, di keluarga itu, secara perlahan kita sampaikan. Nah, maka ada istilah tasbih wa tarbiyah. Tasbih itu membersihkan akidah yang rusak menjadi bersih, lurus. Tarbiyah itu terus dididik. Ya. Dididik bagaimana cara baca Quran yang benar, bagaimana cara sholat yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, dan seterusnya. Kalau sementara antum melihat ada hal-hal batil gitu ya di lingkungan itu, ya sementara ini biarin dulu gitu. Nanti ketika sudah pas, kita sampaikan. Jangan baru diundang, wah saya nggak mau itu ada foto Somar di tembok, nggak mau. Nah, turunkan dulu gitu ya. Nah tadi kayak Pak Sugani ini udah nggak usah dipakai lagi. Nggak usah diundang kan gitu. Itu lebih baik lagi gitu ya. Kalau ada yang cocok buat antum malah lebih mantap. Ya gitu. Nah, cara dakwah yang juga dilakukan Rasul kan gitu. Menjadikan salah satu anggota kaum itu dijadikan istrinya misalnya gitu. Nah, itu penting. Itu cara dakwah Nabi begitu. Nah, jadi siapa nih di antara bapak-bapak nih yang ingin dakwah ya di masyarakat, nikahi salah satu warganya gitu. Lalu dakwah di sana. Kan mereka udah merasa bagian dari mereka kan gitu. Nah, itu juga salah satu cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Allah Ta'ala. Ya itu kan. Sekalian dia, Allah Ta'ala. Ya. Alhamdulillah. Dulu saya pernah dapat penelitian itu, namanya Al-Murrah itu ada bentuk. Sebenarnya pada saat itu Tarmano. Bersurang itu ditinggalkan. Tapi Al-Jidal membantah, misalnya dengan cara yang baik, itu diperbolehkan. Jadi Al-Mirrah itu terserah, Al-Jidal itu diperbolehkan dengan kotor. Nah, pemahaman itu menurut salah. Karena tadi saya kan udah pengertian baru. Kalau Al-Mirrah tujuannya itu nanti akhirnya hanya akan mempertahankan ego atau supaya enak. Ria, jadi ria nanti. Kemudian tadi meninggalkan lebih baik dan dari rumah di surga tadi. Walaupun itu kita berarti benar. yang nahan diberi surganya karena dia itu meninggalkan itu karena dia nanti takut ego yang keluar atau mana itu. Pertama tadi ya pengertian saya, pengertian Mirrah dan Al-Jidal tadi yang pertama itu, apakah betul seperti itu? Ya, yang kedua, orang yang mendapatkan surga tadi karena dia meninggalkan Al-Mirrah tadi karena takut ria, begitu? Ya, mencegah dirinya supaya tidak ria. Tapi karena mencegah dirinya tuh, tidak ngurusin dia ria apa enggak tuh? Bukan ngurusin dia, tapi ngurusin kita sendiri. Gitu. Ya. Ya, terima kasih. Ya. Yang kedua saya udah dapat ya. Udah ya jelasnya. Jadi kita akan dapat hadiah surga, rumah di pinggiran surga itu karena kita meninggalkan mirrah meskipun kita benar. Udah. Karena apa? Tadi mencegah supaya kita tidak ria. Tidak bangga terhadap diri sendiri karena saya menang gitu ya dalam berdebat dengan orang. Nah, karena kita mencegah diri dari itu, maka itulah Allah kasih hadiah kita berupa surga di pinggiran rumah di pinggiran surga. Nah, yang pertama tadi mirrah itu beda dengan jidal sebenarnya. Meskipun sebagian ulama menyamakan, termasuk kan di sini Imam Ahmad menyamakan watarkul mirra'i wal jidali wal khusumati fid din. Ini kan menyamakan. Meninggalkan mirrah, jidal, khusumat dalam masalah agama. Tapi kalau kita rinci sebenarnya, bahkan dalam Al-Quran pun demikian. Ya, ada kata jidal itu punya konotasi positif, seperti dalam ayat
ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ini konotasinya maknanya positif. Bahkan disuruh gitu oleh Allah. Tapi ada ya kata jidal yang konotasinya negatif. Apa? Ketika haji misalnya, atau dalam ayat yang mayujadilu fi ayatillahi illal ladzina kafaru. Nah, tidaklah ada orang yang berdebat dalam ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kan menggunakan kata yujadil. Nah, kadang-kadang kata jidal itu konotasinya negatif, kadang-kadang positif. Nah, ini kembali kepada niat orang yang mau berjidal itu. Nah, jidal yang berkonotasi negatif itu miro, gitu. Yang disebut miro. Yaitu ta'anut tadi, ta'anut mempertahankan pandangan dirinya sendiri. Walaupun disampaikan dalil, karena dia udah punya pandangan, dia akan bertahan. Kan ada tuh orang bertanya, sebenarnya bukan pengen tahu mana yang benar, tapi dia ingin yang benar nih, ini loh yang saya pahami. Ada orang bertanya seperti itu. Mengokoh, dia bertanya, nampaknya bertanya gitu. Sebenarnya dia ingin membenarkan apa yang dia pahami. Nanti dia akan kejar lagi supaya orang yang menjawab itu sesuai dengan keinginan dia. Nah, itu ada. Nah, ini ta'anut ya. Dia mendebat lagi. Nah, ini jidal tapi ta'anut tadi. Nah, mungkin agak sedikit beda dengan miro ya. Kalau miro emang tujuan awalnya supaya saya dianggap hebat gitu. Kalau ta'anutan dia ingin mempertahankan egonya dia, hawa nafsunya dia. Karena dia udah punya pandangan gitu. Nah, dia ingin mempertahankan itu. Kalau dia berdebat tapi ta'anutan tadi, ta'anut. Nah, itu kalau miro tadi dia ingin dibilang hebat, dibilang wah, bagus, pinter dan seterusnya. Tadi yang miro yang pengertiannya dulu itu sebetulnya nggak karena ilmu ya betul. Sebenarnya Quran Jawa itu seorang mano itu masuk kategori yang boleh nggak definisi itu? Atau dalam bahasa debat kusir gitu. Ada seorang mano, asal ngomong. Sebenarnya mungkin yang satu punya ilmu tapi akhirnya wis potong begini. Pengertian itu debat kusir itu benar? Ya bisa masuk. Itu nanti masuk. Debat kusir itu. Itu sebaiknya tinggalin kayak gitu. Ya gitu. Pak Abu Fahmi ya, Abu Fahmi dari Pesantren. Baik. Atau mungkin sebelum sebelum mengemukakan dalil mungkin ditanya dulu percaya nggak sama dalilnya itu. Bisa juga. Kalau nggak percaya percuma itu. Iya, dia percaya Quran Sunnah enggak? Dia percaya enggak ayat Quran yang saat pada Allah dan Rasulnya. Bisa juga supaya efektif debatnya gitu kan. Saya nggak percaya, udah nggak usah debat. Nggak akan ketemu. Ya. Pokoknya. Ya, saya kira itu ya Pak Brisko dan sekalian. Sudah jam 9:02 ya. Kita cukupkan, insya Allah nanti kita ketemu lagi. Kita lanjut di pertemuan pekan yang akan datang insya Allah. Semoga Bapak sekalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Kiri wasallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallama alaikum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Hasan tentang mendebat ahlul ahwa dan semua cara-caranya dan apa yang boleh atau yang tidak boleh. Demikian semoga ilmu yang beliau sampaikan ini bisa menjadi manfaat bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Amin. Ya, demikian kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.